Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, teman-teman. Di mana Bonatua Silalahi, orang yang sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi secara resmi dari KPU Pusat melalui pengadilan, kembali memberikan sebuah challenge kepada Roy Suryo CS yang diduga mendapatkan ijazah Pak Jokowi salinannya dari pintu belakang KPU ataupun melalui jalur yang tidak resmi ataupun diduga ilegal gitu ya kan. Nah, Bonatua men-challenge karena dia curiga tanggal yang ada di salinan ijazah yang dipegang Roy Suryo diduga berbeda dengan tanggal yang ada di salinan ijazah yang dipegang oleh Bonatua. Apakah ini benar? Nanti kita simak videonya teman-teman. Selain itu, ternyata hari ini ada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi atas gugatan judicial review yang diajukan oleh Roy Suryo CS melalui kuasa hukumnya Refli Harun atas pasal-pasal yang diduga memberatkan mereka. Tapi yang menarik di sidang perdana ini, Roy Suryo CS itu dilarang bicara oleh hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Bapak Saldi Isra. Kira-kira kenapa dia dilarang bicara ya? Apakah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan perpecahan? Ataukah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan framing-framing jahat? Nanti kita simak videonya, makanya kalian nonton sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kan UGM mengatakan asli. Iya. Oke, UGM. Sekarang Ova Emilia beritahu kami tanggal berapa ini dilegalisir. Dan ini dilegalisir. Dan siapa yang datang dan CCTV-nya di mana? Harusnya bisa kita lihat. Bahwa ada seorang Joko Widodo datang ke UGM di tahun 2014 dan di tahun 2019 untuk melegalisir barang ini, datang ke UGM dan bertemu dengan Muhammad Naim dan bertemu dengan Budiadi. Ini bukan masalah kacangan loh, ini masalah presiden loh. Bentar. Tadi dia bilang lihat CCTV. Ini tahun 2014 loh, sama tahun 2019. Setahu saya, CCTV itu ada rentan waktu tertentu dia menghapus data yang lama. Misal di setting 1 bulan, jadi kalau lihat 1 bulan datanya udah hilang. Ini dari 2014 loh. Ini orang, nggak ngerti apa gimana gitu. Apakah benar dia datang ke sana dan melegalisir ini? Ya tanya aja sama nama yang ada di situ, yang ngesahkan. Saya pergi ke sekolahnya Pak Janes untuk melegalisir ijazahnya Pak Janes. Loh, siapa Anda? Kayaknya Anda bukan Janes. Kan gitu, betul nggak? Itu pun kalau melegalisir. Itu pun nggak di pramuka, kok dibikin di pramuka. Wah, ini harus dilaporin juga manusia satu ini nih, sok-sok keras dia. Ntar kalau kau dilaporin masuk bui baru kau nangis-nangis, baru kau mohon-mohon. Sok keras kau. Capek-capek. Pengen tahu Pak Bona. Benarkah di ijazah itu tidak ada tanggalnya? Itu dia. Enggak. Tanggal legalisirnya itu loh. Sebenarnya ijazah salinan ijazah itu sudah beredar luas, cuman tidak resmi aja. Tidak resmi. Jadi publik nanti di sini ngecek yang beredar itu sebenarnya yang mana dengan yang dikasih. Ketawa Ya kecut kan? dia kan, Sama ketawa nggak? kecut dia Iya, kan. jadi Yang beredar dengan yang ada di sini. ini yang hanya dikasih. validasi ijazah-ijazah yang beredar di publik yang melalui pintu belakang dengan ijazah-ijazah yang ada melalui pintu depan. Nah, yang pegang salinan ijazah dari pintu belakang itu kan Roy Suryo CS. Nah, ini mulai di-spill pelan-pelan nih sama Bonatua nih. Nah, ini pintu depan. Ini pintu depannya. Kan gitu kan? Kemarin itu kayaknya dia ini kebablasan tuh Mas Roy. Ditampilkan nih ijazah yang pintu belakang. Waduh, Nah, kebablasan kan? Jangan dong. Kebablasan kan? Nah, ini spesialis pintu belakang kita nih. Bukan pintu belakang, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Ya. Ayo. Ini kami duluan, Le. Boleh masuk? Nggak boleh masuk kayaknya. Waduh. Tadi udah dibilang, udah di-spill sama Bonatua, Roy Suryo kebablasan di iNews TV. Dia. Waduh. Karena yang dari awal sudah timku. Di sini ya? Ya. Bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab dengan Apa semangat ini? adil makmur. Apa Oke? ini? Oke, ya. Ingat baik-baik, kalau saya bilang bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab adil makmur dengan keras.
Kita Dengan mulai. keras. Iya. Bangsa Indonesia. Lemes ya kan? Bangsa Indonesia. Pada lemes belum Bangsa makan. Indonesia. Aduh Pak Tua, udah Pak Tua, udah. Saudara-saudara. Lucu-lucuan aja kau ini. Kenapa kita harus bentuk rebut kedaulatan rakyat? Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena negeri kita ini milik siapa? Milik Ya rakyat. milik kita, Ya. milik kita semua. Kekayaannya luar biasa. Betul. Saya menyatakan sanggup 20 juta rupiah per orang per bulan. Nah, gimana tuh? Hitung kekayaan kalau nggak percaya. Gimana tuh? Ya. Yang mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Tidak Karena itu, lazim. mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Betul. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Iya. Ya nggak usah ngomong si Roy suruh CS. Ngapain Pak juga Refli kan disuruh sudah ngomong. Tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Mau ngomong lagi suruh Sekarang sampai CS lagi di giliran Mahkamah kami, Konstitusi ya kan. hakim panel untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu, kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito. Iya. Wong Kito Galo. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia anggota panel Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel dan juga Adis Kadir udah bertugas ya. Para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih turun gunung ini Pak Refli ini dengan grupnya ya. Itu ada bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon, Syanifar, Tiafani, Tasuma, Bala RRT. Wah ini RRT. Waduh. tiga dan juga So para iya ya kan. hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon, ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryono di Projo MKes dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku
Tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan, ya harus dielaborasi. Tidak lazim ya kan? Mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kita akan minta kepada rakyat pertanggungjawaban mereka. Ayo berdemo besar-besaran di Kemdikdasmen. Kalau mereka masih menutup diri. Apa sih orang ini? Ngajak berdemo lagi ya kan? Hari Selasa nanti. Rakyat orang waras pasti setuju dengan saya. Pasti setuju. Ya, untuk memakzulkan Gibran. Coba kalian nonton video ini, komen di bawah siapa yang setuju dengan si Momon ini teman-teman. Coba kalian komen ya. Wapres tak lulus SMA, tak punya ijazah SMA. Hanya karena bapaknya, maka terbitlah surat keterangan jual buku sana lo, jual buku sana udah. Dari Kemdikdasmen. Karena jual apa? buku sana biar dapat duit. Karena bapaknya jadi presiden. Jual buku kau sana. Masa nggak ada yang berani melaporkan Rismon sih? Ya, Gibran endgame. Iya kan? Iya. Wapres tak lulus SMA. Iya. Peneliti tak lulus S3. Iya kah? Peneliti tak lulus S3. Siapa tuh? Siapa tuh peneliti yang tak lulus S3? Siapa tuh? Tapi ngakunya lulus. Mana itu Ade Armando dan kawan-kawan? Laporkan dong. Ya, tunggu Mon, tunggu. Bedah buku itu. Nanti kau dilaporin, tunggu sabar Mon. Yang dilaporin ijazah kau yang dilaporin. Sampai pasal-pasal itu. Ayo laporkan. Sabar Mon, sabar. Gitu, nanti kau dilaporin soal ijazah kau. Terkonfirmasi bahwa ijazah yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo ke KPU dan yang diteliti oleh Mas Roy, ini cocok ini datanya. Enggak cocok. Cocok yang artinya? Enggak cocok. Artinya, yang diteliti oleh Mas Roy itu berarti sesuai dengan apa yang diserahkan resmi oleh Pak Joko Widodo. Lah bentar. Ini tadi kata Bonatua belum tentu cocok nih. Bentar. Klien Anda dapat salinan ijazah itu dari pintu belakang KPU. Bentar, jangan lu aku akui kalau itu cocok. Jangan, belum dicek sama Bonatua. Saya lebih percaya Bonatua daripada lu. Jangan, nih ngada-ngada juga nih kuasa hukumnya nih, ngada-ngada nih. Kalau teman-teman dahulu mengatakan bahwa yang diteliti Mas Roy itu sumber datanya nggak valid. Memang tidak bisa diklaim. Tetapi memang nggak valid. Wujud fisik asli yang dilegalisir ini wujudnya sama, ya. Hanya bedanya adalah yang sandi berwarna, ini nggak berwarna. Yang ingin saya katakan begini. Yang ingin saya katakan adalah salah dia nih. Basis penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa ini sumber datanya sama. Enggak sama. Diunggah oleh Dian Sandi. Enggak sama. Kemudian yang kedua, ketika datanya sama, maka kemudian hasilnya bisa diuji. Nah, proses pengujiannya ini kan sekarang sedang berjalan gitu, ya. Dan yang terakhir adalah ingin saya katakan, kalaupun UGM mengatakan bahwa Pak Joko Widodo mempunyai ijazah yang konon kata teman-teman ini asli, saya udah periksa pada saat sidang KIP, ya. Pihak KPU saja pada saat menerima salinan ini yang seharusnya melakukan autentikasi terhadap ijazah asli, itu mereka nggak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Bentar. Sebelum kau lebih jauh ya, kuasa hukum Roy Suryo ya, sebelum kau lebih jauh. Setelah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kau kan konferensi pers tuh dan mengatakan bahwa kau melihat ada emboss dan juga watermark. Nah, itu kesaksian kau sendiri saat setelah gelar perkara khusus. Dan kalau kau lihat di situ ada emboss dan watermark, berarti itu tidak identik dengan yang diunggah Dian Sandi. Tapi kau tadi mengatakan bahwa itu identik. No. Kau jangan lari dari omongan kau yang kemarin ketika di Polda Metro. Dalam kesimpulan Anda, gawat orang ini. Terhadap keyakinan dan juga klien Anda masih yakin bahwa ijazah Jokowi tidak asli. Ijazah Jokowi berdasarkan hasil penelitian Mas Roy itu 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu. 11.000 triliun. Wajar lah kalau Bro Sangaji menyampaikan itu sebagai kuasa hukum. Tapi saya mau katakan justru ini pembuktiannya clear bahwa
ijazah Pak Jokowi ada, asli capnya itu legal dari UGM. Karena yang bisa menyatakan asli atau palsu itu adalah penerbitnya, yang pertama. Yang kedua tadi Bro Sangaji menyinggung soal basis penelitian ilmiah. Nah, saya katakan basis penelitian ilmiah itu ada dua ya. Satu, penelitian ilmiahnya itu metodologinya apa? Apakah penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Nah, ini saya masuk, ini pasti kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu adalah parameternya harus ada data dan fakta clear asli. Yang kedua, dia terukur. Yang ketiga, dia harus etis, beretika. Nah, ini sementara yang diteliti itu adalah fotokopi dan scan. Itu saja berdasarkan rujukan tahapan metodologi kuantitatif itu sudah salah. Kemudian hipotesanya nggak ada, langsung nuduh. Hipotesa itu dugaan awal harusnya disampaikan. Nah, kalau tadi mengatakan 99% palsu, itu bukan hipotesa, itu sudah kesimpulan penuduhan. Sehingga makanya saya katakan selalu Bro Sangaji bahwa ada mens rea di dalam balik kasus ini, karena sudah menuduh di awal sementara bukti nggak ada. Bukti baru didapat hari ini kan, sementara pembuktian juga bahwa ternyata itu asli, ada diterbitkan UGM, ada cap stempel UGM yang sah bahkan berwarna. Itu berarti nggak ada sama sekali pemalsuan di situ karena otoritasnya yang mengeluarkan. Nah, ini semakin membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu ada, asli dan valid. Ya, ada asli dan valid. Betul. Kalau kita bicara penelitian, Bang David, tidak masuk, tidak memenuhi unsur penelitian ilmiah, metodologinya salah, nggak ada variabelnya. Udah, jangan diulang lagi biar ada kesempatan buat saya. Kalau nggak nanti nggak ada kesempatan buat saya bantah. Nggak usah membantah, membantah apaan kau. Dalam penelitian. Pertama adalah sumber data, kedua adalah metodologi. Sumber datanya nggak valid. Sumber datanya sudah salah. Sebentar, sumber data ada dua yang diuji. Yang pertama adalah skripsi Pak Jokowi. Itu datanya adalah data primer. Sebentar dulu. Itu lain, ijazah. Kita ngomong ijazah. Ini nggak jelas juga ini. Saya sarjana. Bang David juga sarjana. UGM sudah nyatakan ada kan? Nah, sebentar dulu, jangan potong-potong dulu. Anda potong-potong terus. Gimana saya mau menjelaskan? Anda dari tadi saya kasih Anda waktu. Stres dia. Ya, ada dua. Yang pertama adalah primary evidence berupa primary evidence. Skripsi itu adalah mereka dapatkan langsung dari UGM, mereka teliti dan itu tidak sesuai dengan zaman di mana skripsi itu dibuat. Diteliti, dia ambil nggak? Primary evidence-nya dibawa pulang kemudian diteliti. Itu kertasnya tahun berapa? Itu tintanya tahun berapa? Diteliti begitu nggak? Diteliti gitu nggak? Ataukah hanya dilihat? Oh, Times New Roman. Oh, ini belum. Aduh, itu bukan penelitian namanya. Harusnya kalau dia primary evidence, dia bawa berkas itu, dia ambil berkas itu, diteliti, dilihat kertasnya tahun berapa. Itu baru penelitian. Konyol juga manusia ini. Nah, ini kan datanya data sekunder. Ternyata data sekunder yang diteliti oleh Mas Roy kemudian didapatkan oleh Bang Bonatua, ini cocok ini datanya. Nggak cocok. Tadi Bonatua bilang belum tentu cocok. Yang kedua metodologi mereka bisa Terima kasih telah bergabung. Dipertanggungjawabkan. Jokowi itu ada dan asli. Itu aja poin. Betul, ada dan asli. Berdasarkan kembali rencana relokasi terhadap warga yang terdampak pergerakan tanah di Tegal. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang kesaksian Bonatua? Waduh, ini Bonatua sepertinya sedang menghajar habis-habisan kawan sendiri gitu ya kan? Di video saya sebelumnya dia sudah membocorkan kalau Roy Suryo CS mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari pintu belakang atau diduga ilegal. Kemudian dia tampilkan di iNews. Nah, itu kebablasan kata Bonatua. Kebablasan. Karena itu belum tentu valid. Belum tentu valid. Dan yang dokumen salinan ijazah valid itu ada di Bonatua. Dan itu diserahkan oleh KPU Pusat melalui jalur resmi hasil menang pengadilan. Dan saya sangat respect dan hormat kepada Bonatua yang jujur sebagai peneliti. Dan ini luar biasa teman-teman. Dan tadi Michael Sinaga katanya CCTV-nya dilihat, CCTV-nya diperlihatkan 2014 loh, 2014 dan 2019. CCTV aja mungkin ya paling lama setahun gitu udah hilang datanya. Ini udah berapa tahun bos? Ini orang asal ceplos-ceplos aja. Dan tadi itu si Janes tuh waktu itu perlu dilaporin juga tuh. Pramuka kali di Pramuka dibuatnya. Ini kan aduh nggak tahu lagi sama teman-teman. Nggak tahu lagi saya harus ngomong apa sama manusia-manusia seperti ini. Bingung saya gitu. Dan tadi Hakim MK Bapak Saldi Isra menyemprot Refli Harun. Anda jangan pura-pura
Tidak tahu, kura-kura dalam tempurung. Bung Refli, waduh. Ini karena Refli Harun meminta izin agar Roy Suryo CS bicara. Waduh, udahlah, nggak usah lah, kasih mereka bicara. Si Roy, Rismon, Tifa, nggak usah suruh bicara mereka tuh. Nanti isinya hanya framing, nanti isinya hanya kriminalisasi, nanti isinya hanyalah kami peneliti tidak pantas di penjara. Ya paling omongannya seputar itu teman-teman, nggak ada yang baru gitu. Jadi untuk apa mereka diberi ruang untuk ngomong di MK? Ngapain? Untung saldo Isra luar biasa ya. Tapi ya hati-hati. Nanti kalau gugatan mereka ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, nanti dia teriak lagi, waduh, MK sudah dibawa ke tiak Jokowi, MK diatur Jokowi, padahal sudah tidak ada Paman Usman di sana. Waduh, ini orang-orang ini ya lagu-lagunya mungkin hampir sama ya. Jadi kita bisa menebak-menebak gitu teman-teman. Dan tadi kuasa hukum Roy Suryo, waduh. Jangan bilang sama dan identik. Jangan bilang itu sama. Karena Anda sendiri bilang di ijazah Pak Jokowi yang ditampilkan oleh Polda Metro itu ada watermark dan embossnya. Walaupun Anda katakan itu samar-samar dan perlu dipegang, diraba dan segala macam. Berarti ijazah fisik asli Pak Jokowi itu tidak sama dengan yang diupload oleh Nian Sandi dan juga fotokopi. Ya karena kalau fotokopi ya nggak mungkin tulisan-tulisan tipis kayak gitu bisa kerekam dengan baik ya kan. Nah ini jangan ngada-ngada ente ya kan. Udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.